Saudara, seorang tahanan di Polres Banyumas yakni Oki Kristodiawan 27 tahun tewas secara mencurigakan di balik jeruji besi. Ternyata kematian Oki akibat dikeroyok oleh tahanan lain, termasuk oleh oknum polisi yang sedang bertugas. Awalnya kasus ini berusaha ditutupi oleh oknum pihak kepolisian, namun pihak keluarga terus berjuang agar kematian Oki bisa terungkap. Kini 4 oknum polisi yang terlibat dalam pengeroyokan di dalam sel penjara tersebut telah ditahan karena terbukti bersalah. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi mengatakan 4 oknum polisi itu terbukti ikut memukul Oki. Menambahkan ada beberapa unsur kelalaian dalam kasus ini. Kasus tewasnya Oki Kristodiawan 27 tahun, tahanan dugaan kasus pencurian sepeda motor bermula saat ditangkap oleh anggota unit Reskrim Polsek Baturaden pada 18 Mei 2023. Keluarga lantas mendapatkan kabar korban meninggal dunia pada 2 Juni 2023 di Rumah Sakit Margono Purwokerto. Keluarga korban merasa ada yang tidak beres karena jasad korban penuh dengan luka, padahal saat ditangkap dalam kondisi sehat. Selain 4 oknum polisi, kepolisian juga menetapkan 10 orang tahanan lain menjadi tersangka. Saat dimasukkan, kemudian masuk ke dalam sel, ada 3 pelaku, pelaku yang menanyakan kepada korban. Pada saat menanyakan kepada korban tidak merespon. Dari situ menimbulkan spontan, menimbulkan kekesalan, kemudian terjadi kekerasan secara beruntun. Menggunakan alat atau dari penjelasan kami bahwa menggunakan tangan kosong, kemudian menggunakan kaki, Dari keterangan daripada 10 tersangka tersebut. artinya di dalam tahanan itu lagi? Iya, dalam tahanan. Kemudian hasil pemeriksaan seperti itu, dan pasal yang kami kenakan adalah pasal 170 KUHP. Saksi yang kami periksa adalah sebanyak 7 orang katanya. Tidak diketahui oleh polisi ya, Pak? Untuk berjaga gitu, Pak? Apakah tidak terlihat atau gimana? Baik, kejadian tersebut setelah dimasukkan, kemudian masuk ke dalam tahanan, kemudian petugas jaga kembali ke meja piket penjagaan. Nah, dari hasil tersebut, sementara petugas jaga tentunya kami masih melakukan pemeriksaan secara internal. Ini demikian. Ada penyakit bawaan daripada korban. Seperti apa? Kasus pengeroyokan tahanan di Polres Banyumas tak hanya melibatkan 4 orang oknum polisi yang kini telah ditahan, tetapi juga ada 7 orang oknum polisi lain yang turut terlibat. Sehingga total terdapat 11 orang oknum polisi yang terlibat dalam kasus tewasnya tahanan bernama Oki Kristodiawan 27 tahun. 7 orang oknum polisi itu terbukti melakukan pelanggaran etik dan sudah diberi sanksi disiplin. Dalam menyelidiki kasus ini, Saudara, Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi mengatakan membentuk tim gabungan. Tim gabungan tersebut berasal dari Diraskrimum, Propam, dan penyidik Polresta Banyumas. Dalam penyelidikan terbukti ada tindak pidana pada meninggalnya tahanan di dalam sel penjara. Selain melibatkan oknum polisi, kasus pengeroyokan ini juga melibatkan 10 orang tahanan Polres Banyumas yang kini menjadi tersangka. Dari keterangan dokter juga ada kekurangan elektrolit, kemudian yang ketiga ada gagal ginjal kronis, kemudian yang keempat fungsi organ livernya rusak karena akibat dari minum alkohol. Sementara itu yang keterangan dari dokter, namun ini kami akan lakukan konfirmasi balik terkait dengan permintaan daripada keluarga yang akan melakukan permohonan untuk otopsi. Kami akan fasilitasi dan kami akan rencanakan untuk pelaksanaan otopsi terhadap
daripada tersangka yang sudah bersaksi. Saya kira itu. Ada soal luka-luka itu penyebabnya? Yang luka-luka ya tentunya ini sedang kami dalami ya. Kami akan lakukan pendalaman, pemeriksaan, termasuk juga terhadap tahanan yang ada di Polresta Banyumas karena ada informasi juga terkait penganiayaan sesama tahanan. Penanganan kasus tewasnya tahanan kasus curanmor Polresta Banyumas memasuki babak baru. Terbaru, Polda Jawa Tengah menemukan pelanggaran disiplin dan etik dari oknum anggota terkait tewasnya tahanan tersebut. Perjuangan keluarga Oki Kristodiawan 27 tahun tahanan Banyumas yang tewas kini membuahkan hasil. Meski Polresta Banyumas telah menetapkan tersangka 10 tahanan yang diduga menganiaya korban, namun keluarga tak percaya begitu saja pada kesimpulan polisi. Keluarga belum puas dengan proses hukum yang ditangani Polresta Banyumas. Kakak sepupu korban bernama Purwoko sempat meminta dan memohon agar bisa diputarkan rekaman CCTV di titik lain selain yang berada di rumah tahanan titipan Polresta Banyumas, terutama dari titik saat korban turun dari mobil yang berada di Kepolisian Baturaden kemudian masuk ke area Polresta Banyumas. Dasar permintaan ini adalah karena saat gelar perkara, video yang ditunjukkan dalam CCTV di dalam sel tidak sinkron dengan kondisi korban. Pihak keluarga korban menemukan ada luka sayatan di paha bagian kiri. Sementara pada CCTV yang ditunjukkan, para tahanan yang memukul tak menggunakan alat apapun. Sementara itu pihak keluarga yang lain yakni bernama Bayu menemukan kejanggalan lain. Ia mengatakan sudah meminta 4 kali terkait surat kematian korban. Pihaknya meminta rekam medis UGD selama 14 hari korban dirawat, tetapi tak kunjung diterima. Keluarga juga tak terima karena korban dirawat 14 hari, tetapi tak satu pun yang diberi kabar. Setelah diselidiki, Polresta Banyumas menetapkan 10 orang tersangka dari dalam tahanan. Tak puas dengan penanganan kasus di Polresta Banyumas, keluarga almarhum Oki Kristodiawan 27 tahun kemudian menuntut keadilan. Hingga akhirnya, saudara, polisi menetapkan ada 11 orang oknum polisi yang terlibat dan 4 diantaranya telah ditahan. Iya, karena saya bertanya tentang surat kematian, tentang gelar perkara lanjutan. Sebaiknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu Pak. Jadi pemutaran gelar perkara di diproses. Kalau yang diproses hukum hanya yang di sel saja. Yang menangkap, menahan dan menyiksa anak saya sebelum di sel Polres juga harus diproses hukum. Betul. Hukum harus adil pada masyarakat. Matur nuwun. Setuju. Terima kasih. Pak, dugaannya siapa yang melakukan, Pak? Sebelum bisa. Saya tidak. Artinya kan sudah menyimpul. Ya, membawa ke Kepolisian Baturaden, kemudian ada interogasi juga. Di video Jatan Ras setelah dari Kepolisian Baturaden itu almarhum Oki dimasukkan kembali ke mobil petugas. Itu berbeda posisinya. Waktu datang ke Kepolisian Baturaden itu masih mulus, masih tidak ada luka, masih tidak ada darah, tapi setelah dari Polsek kemudian dibawa muter untuk mencari barang bukti, itu sudah berdarah-darah, sudah bonyok, mukanya berdarah dan disensor. Itu video itu di tayangan Jatan Ras Net TV pada hari Rabu 7 Juni pukul 23.20 WIB atau malam waktu Oki mau diotopsi, malam Kamis. Jadi saya tidak akan menduga-duga, tapi saya berdasarkan video dari tayangan Jatan Ras. Saya kakak sepupu dari almarhum Oki, Pak Pur. Hari ini saya mewakili keluarga korban almarhum Oki. Saya meminta dan memohon kepada Bapak Kapolresta Banyumas dan Bapak Kasat Reskrim Polres Banyumas untuk bisa diputarkan rekaman CCTV di titik lain selain di ruangan sel tahanan titipan.
yaitu di titik di mana Oki itu turun dari mobil kepolisian Baturaden, kemudian masuk ke area Polres Banyumas, masuk ke koridor atau selasar yang menuju ke sel tahanan titipan Polres Banyumas. Apakah Oki saat itu jalan sendiri, atau malah sudah dirangkul petugas atau ditandu, atau juga malah sudah dalam kondisi digotong karena sudah tidak mampu lagi berjalan. Dasar permintaan saya ini adalah karena saat dilaksanakan gelar perkara pada tanggal 6 Juni hari Selasa, pemutaran CCTV di ruang sel, di rekaman adegan CCTV itu tidak sinkron, tidak sesuai dengan foto-foto yang saya dapat. Foto-foto di punggung ini jelas, ini bukan dengan tangan kosong. Ada luka di bahu kanan, lubang. Terus di sikut bahu kiri, menjelaskan bahwa Oki di dalam mobil petugas. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Saya Ratu Suyati pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.